Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kumarasari dari semester 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi DNA dan elektroforesis. Nah, isolasi DNA itu sendiri adalah proses pemisahan molekul DNA dari molekul-molekul lain, seperti protein, lemak, dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa dapat yang namanya molekul DNA murni. Dari isolasi ini, DNA ini, kita dapatin molekul DNA murni. Tujuannya sendiri itu untuk mendapat DNA murni dari suatu sel dalam jaringan tubuh makhluk hidup dapat dilakukan suatu teknik yang namanya isolasi DNA. Nah, ada step yang paling simpel. Ada 3 tahap. 1, ada lisis. Nah, lisis ini sendiri kan DNA terletak pada inti sel. Jadi kita perlu membuka atau merusak sel itu sendiri tanpa merusak si DNA itu. Terus 2 itu ada yang namanya presipitasi atau precipitation. Nah, presipitasi atau precipitation ini yaitu proses pemisahan molekul DNA dari molekul-molekul lainnya seperti RNA, protein, dan sel lainnya ya. Terus 3 itu ada yang namanya purification. Nah, purification ini adalah tahap dimana kamu bisa dapetin molekul DNA murni. Jadi tahap akhir ya, bisa dapetin molekul DNA murni. Jadi step yang paling simpel itu ada 3 tahap, yaitu lisis ini, presipitasi, dan purification. Untuk pengambilan sampel itu bisa dari manusia. Bisa dari manusia, tumbuhan, bisa juga hewan. Terus untuk ini, jaringan apapun yang kamu gunakan itu tergantung apa hasil yang kamu dapatkan dari proses ini. Maksudnya itu tergantung pada tujuannya untuk pengambilan sampel. Untuk lisis reagennya itu bisa menggunakan SDS atau CTAB step, terus EDTA. Nah, kalau SDS ini itu adalah sodium hydrodesil sulfat. Kalau CTAB ini adalah cetic-trimethyl ammonium bromide. Nah, untuk EDTA ini sendiri itu untuk buffer, yaitu sebagai buffer. Itu untuk menjaga stabilitas DNA agar tetap stabil. Nah, jadi agar tidak rusak pada tahap lisis. Untuk fungsi penambahan reagen ini itu untuk mendegradasi membran sel dan protein. Nah, tujuan untuk penambahan reagen ini untuk mendegradasi membran sel dan protein. Bisa juga ditambahkan RNase. Nah, RNase ini untuk memastikan RNA ikut terdegradasi. Salah ya. Untuk terdegradasi. Nah, sehingga kemurnian DNA yang akan diisolasi menjadi tinggi.
Nah, untuk penambahan RNase, untuk memastikan RNA ikut terdegradasi sehingga kemurnian DNA yang akan diisolasi itu menjadi tinggi. Yang kedua, ada presipitasi atau precipitation. Presipitasi. Reagen yang digunakan itu adalah kloroform atau fenol. Jadi ini caranya. Kita bikin ini dulu ya, biar gampang. Dari proses lisis kita masukkan ke cup ini. Terus ini kan berisi DNA, RNA, protein dan lain-lain ya. Terus kita tambahkan yang namanya penol. Nah, antara penol sama sampel ini harus sama perbandingannya 1:1, bisa 1:1. Nah, setelah itu disentrifus, lalu terjadi perbedaan di sini. Penolnya ada di bawah. Kenapa penol ada di bawah? Karena penol itu memiliki massa jenis yang lebih berat. Massa jenisnya itu lebih berat. Terus yang atas itu terdiri dari DNA, RNA, protein dan lain-lain itu. Terus lanjut shake. Nah, jadi dua solution ini, yang ada dua ini, dia bersatu di sini jadi satu dan menjadi homogen. Setelah homogen, kita lanjut dilakukan yang namanya sentrifus. Terus lanjut dilakukan yang namanya proses sentrifugasi, yaitu alatnya namanya sentrifus. Nah, setelah disentrifus, ini menjadi dua bagian di sini. Yang bawah itu fenol, yang atas ini DNA tadi sama RNA. Yang bawah ini penol sama protein dan lain-lain. Nah, terus yang di atas ini yang terdiri dari DNA dan RNA ini dipipet untuk proses selanjutnya dimasukkan ke cup gitu. Lanjut ke proses ketiga. Proses ketiga itu namanya purification. Nah, DNA dan RNA tadi dimasukkan ke cup ini. Dimasukkan ya. Terus ditambah yang namanya isopropanol. Nah, isopropanolnya ini dalam keadaan dingin. Antara suhu itu min 20 derajat Celcius. Jadi dimasukkan ke sini. Terus sentrifugasi. Nah, setelah sentrifugasi, di sini DNA tadi itu ada di sini berwarna putih, yang namanya DNA pellets. Nah, karena sudah mengendap yang namanya putih DNA pellet, setelah itu supernatan yang ini itu dibuang. Terus DNA pelletnya ini dicuci selama 2 kali. Kita lanjut ke sini. Ini DNA yang tadi kan. Dilakukan pencucian selama 2 kali, yaitu dengan penambahan etanol 80%. Kemudian disentrifus lagi, terus dibuang lagi. Cucian pertama, ini yang pertama, cucian pertama. Setelah itu, setelah dibuang, tambahkan lagi etanol 100%. Lalu dibuang lagi. Setelah disentrifus, terus dibuang lagi supernatannya. Nah, sehingga tersisa yang namanya pellets yang ada pada dasar cup. Ini. Lalu dibiarkan air dry untuk menghilangkan etanol yang tersisa, agar mendapatkan molekul DNA murni tanpa tersisa larutan atau reagen yang sudah kita gunakan sebelumnya gitu. Nah, setelah selesai dari tahap 3 ini, kan ada 1, 2, 3. Nah, lalu ditambahkan larutan untuk menyimpan DNA.
menyimpan DNA yang murni ini bisa menggunakan TG buffer. Sesuai kebutuhan. Dengan demikian, sampel DNA ini sudah bisa didapatkan dan siap digunakan untuk tahap selanjutnya. Nah, untuk penyimpanan DNA ini sendiri, jika suhunya min 20 derajat Celcius itu pada jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang itu adalah suhu min 80 derajat Celcius. Ini menggunakan jangka panjang. Nah, dengan kualitas DNA yang kita isolasi dapat dicek kembali dengan proses, yaitu menggunakan proses yang namanya elektroforesis. Untuk uji kuantitatif DNA, elektroforesis DNA ini merupakan teknik untuk memisahkan sampel DNA berdasarkan atas ukuran berat molekul dan struktur fisik molekulnya. Nah, yaitu ada gel yang biasanya digunakan antara lain adalah agarosa. Molekul DNA ini bermuatan negatif, sehingga dalam medan listrik akan bermigrasi melalui matriks gel untuk menuju kutub positif. Untuk visualisasi DNA selanjutnya dilakukan di bawah paparan sinar ultraviolet. Setelah terlebih dahulu gel dalam pembuatannya ditambahkan larutan etidium-bromid atau ETBR atau SYBR green selama 30 menit. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.